Yes, ya. Jadi salah satu alumni yang membanggakan ya, karena prestasinya luar biasa sekali gitu ya. Bisnisnya juga merajalela ya di mana-mana gitu ya. Dan spesialisnya di kuliner nih. Iya. Ya, jadi kalau mau belajar nggak usah jauh-jauh sama alumni sendiri, sama Bro Ivan ya. Dan Ya. kita pengen banget ya mendapatkan secicip ilmu dari Bro Ivan ya. Oke Bro Ya. Ivan, waktu dan tempat saya persilakan, tapi boleh dah diperkenalkan dulu jurusannya apa, Boleh. terus gimana sedikit perjalanan hidupnya, terus nanti baru masuk ke topik. Silakan ya, brother. Ya, ya, oke, thank you, Ko Matius. Thank you di sini beberapa saya kenal, beberapa mungkin belum ya. Thank you semuanya sudah hadir. Saya alumni BINUS, perlu dikasih tahu. Perkenalannya Valentino Ivan namanya, spesialis di bisnis F&B. Di bisnis F&B sudah dari 2006, jadi 15 tahun perjalanan di bisnis F&B. Ya, semoga untuk jadi yang terbaik sih belum ya, masih belajar. Tetapi dari pengalaman 15 tahun lumayan lah buat berbagi, bisa lah ngasih tahu dikit-dikit lah buat teman-teman semua. Terus kalau jurusan di BINUS, saya masuk BINUS tahun 2000, IT Teknik Informatika ya. Berarti bilangnya BINUSian 2004, karena lulusnya tepat waktu 2004. Terus dari dulu ya sebenarnya udah sering berbagi ya. Kalau di BINUS, satu hal yang saya biasanya nggak bisa nolak adalah pada saat dipanggil kembali untuk membantu BINUS menjadi pembicara di BINUS, dosen tamu dan lain-lain. Biasanya saya nggak bisa nolak gitu, karena alma mater. Dan memang kecintaan saya sama BINUS ya, dimanapun juga ya kita bangga lah. Apapun yang saya bisa lakukan sekarang, ya pasti asal muasalnya pendidikannya berasal dari BINUS gitu. Ya, oke. Saya udah siapkan materi. Saya share screen ya, biar bisa belajar sama-sama. Tunggu sebentar. Ini apa udah terlihat? Sudah. Sudah, Bro, sudah. Oke. Jadi ini materi hari ini. Bagi yang mau belajar F&B, semoga hari ini ilmunya bertambah ya. Dari yang hebat bertambah lebih hebat lagi. Jadi rahasia memaksimalkan ide bisnis F&B yang sukses. Jadi memang saya grupnya namanya Idea Group, dan portfolio udah banyak dari 2006. Saya bikin udah macem-macem. Jatuh bangun jadi by experience semua. Jadi bukan dari ya selain belajar juga lewat ya seminar-seminar seperti ini, belajar dari guru-guru yang terbaik di Indonesia, juga saya experience sendiri. Jatuh bangun gagal. Wah, kalau udah bilang bisnis sudah puluhan bisnis kali saya udah buka macam-macam. Ya. Jadi sedikit mungkin sebelum saya mulai materinya, saya awal 2006 bikin kuliner, coba-coba dari dulu awal 2004 saya bikin namanya Titans Learning Center. Jadi masih dipakai IT-nya pertama. Bikin kayak summer house dan tempat les. Terus 2006 coba diajak sama temen, join yuk kita bikin bisnis kuliner gitu. Waktu itu coba di BINUS Syahdan ya. Itu kita bikin Chinese food namanya Nuansa. Itu gagal total. Itu sampai rugi waktu itu modal kalau nggak salah hampir 100, setengahnya lah, 50 jutaan lah ruginya. Karena masih diselamatkan dengan over kontrak tempat, ruko, dan jual-jual barang. Jadi waktu itu ruginya total banget, hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi memang pengalaman pertama pahit luar biasa dulu. Itu juga pengalamannya di BINUS juga, bukanya. Karena nggak jauh-jauh lah, kita maunya bukanya di Syahdan. Dan waktu itu pengalamannya, kenapa waktu itu sampai gagal ya? Karena saya waktu itu nggak ada experience sama sekali. Jadi di kuliner benar-benar dulu, wah nol lah, nggak ada sama sekali yang namanya tahu bumbu-bumbu dapur, mungkin cara masak ya, apalagi pengelolaan bisnis F&B yang bisa dibilang nggak bisa main-main gitu. Harus benar-benar expert dan harus benar-benar tahu kira-kira A sampai Z-nya apa. Karena banyak sekali penyelewengan di dalam. Yang paling parah adalah si koki. Saya cerita dikit. Jadi dulu cari koki itu lewat lowongan pekerjaan di koran. Jadi pasang loker di koran. Dapat nih tes. Dapatnya juga ngetesnya bingung kan, mau ngetes gimana ya. Udah suruh masak. Suruh masak, coba gitu kan, bikin kecil-kecilan, pakai alat sederhana.
Dah kita sama teman-teman nyobain aja, pokoknya yang kita rasa srek di lidah, enak, terima gitu. Jadi nggak tahu juga sebenarnya. Ya kalau kita feeling-nya waktu itu lagi jelek, ya mungkin terimanya yang jelek gitu kan. Kalau feeling lagi bagus, terima yang bagus. Nah sudah terima, berjalan, ternyata lumayan rame. Karena dulu yang kita ambil adalah Chinese food, itu adalah kalau menurut saya, sekarang aja saya udah berani bilang bahwa itu masuknya udah kategori yang expert. Karena kalau di Chinese food itu, makanan-makanan itu kita nggak bisa hitung. Misalnya bikin capcay, itu sulit sekali dihitung. Kolnya berapa, kembang kolnya berapa gitu ya, terus wortelnya berapa, baksonya berapa, karena campuran sayurnya banyak, dan dikit-dikit aja udah kelihatan banyak gitu. Jadi takarannya, makanya kalau sekarang yang saya lihat yang kayak Solaria gitu ya, yang Chinese food itu kadang-kadang juga takarannya nggak sesuai itu. Kadang-kadang capcaynya lebih banyak, kadang-kadang ada yang sedikit gitu ya. Nah mungkin kalau daging masih mending, masih bisa ditakar. Nah tapi justru itu celahnya yang terjadi di saya. Jadi si koki ini curang, akhirnya dia itu bikin apa namanya, bikin makanannya itu dikurang-kurangin sama dia. Misalnya bikin capcay harusnya porsinya eh, berapa gram gitu ya, dikurangin dikit-dikit, akhirnya dia bisa jual lebih banyak dengan porsi yang lebih sedikit. Nah, sisanya misalnya harusnya bisa jual 1 porsi, dia jadiin 3 porsi, dia jadi 5 porsi gitu misalnya ya. Nah, 2 porsi lebihnya itu masuk ke kantong tuh. Jadi di kecurangannya di situ, karena kita nggak bisa cek juga bahan-bahan yang kita beli sih normal-normal aja, tetapi yang dapat ke customer dicurangin sedikit. Harusnya porsinya lebih banyak, dapatnya sedikit gitu. Nah, terus yang pelajaran yang berarti yang nomor 1 sebenarnya yang saya terima adalah jangan menyerahkan bisnis F&B kita, jantungnya itu kepada orang lain yang bukan owner, yaitu koki waktu itu. Jadi saya kena tipu koki tuh. Kokinya lama-lama ngelunjak. Wah, karena dia ngerasa dirinya udah, wah, gua kayaknya utama di sini, nggak ada gua nggak bisa jalan ini bisnisnya nih. Ini juga anak-anak muda semua, cuek-cuek semua nih, gitu kan. Nah bener, akhirnya dia mulai nggak masuk. Nah kalau kita di Chinese food itu kan nggak bisa di stok ya. Jadi datang, orang mau capcay ya bikin capcay gitu kan. Orang mau puyung hai ya bikin puyung hai gitu, nggak bisa di stok, nggak bisa di frozen. Jadi waktu itu kokinya nggak masuk langsung tutup karena nggak bisa. Terus untuk tukang masaknya cuma 1. Akhirnya kita bikin pakai strategi nih, wah sering nggak masuk, bisa boncos nih kita nih restoran nih. Ya udah deh, kita cari 1 orang lagi yang buat tandemin dia. Kalau dia nggak masuk, yang 1 lagi suruh masak, bisa nih. Dan ternyata yang sudah pernah didengar bahwa beda tangan beda rasa itu benar. Jadi udah diajarin tuh ya, udah jago. Bumbunya ya kurang lebih sama, peralatannya sama, udah pasti tempatnya sama, masakannya jong. Jadi pas dia nggak masuk, udah kamu masak. Koki kedua masak. Dikomplain sama customer semua. Ya, komplainnya mungkin bukan nggak enak ya, tapi komplainnya karena kok rasanya beda gitu, kok nggak stabil ya rasanya ya. Lain ya enakan yang kemarin gitu. Semua orang rata-rata gitu karena lidah pelanggan kita udah suka sama masakannya si yang pertama si A gitu. Nah, waduh bingung lagi. Aduh, udah nggak bisa ada akal lain nih. Akhirnya sempat sekali kejadian nggak masuknya cukup lama. 1 minggu mungkin lebih ya. Nggak masuk lama ini akhirnya kita bingung karena nggak bisa buka-buka. Kita hubungin, kita apa, kita datengin nggak bisa juga. Ya nggak pernah ada. Dan akhirnya begitu datang, masuk nih, saya mau marah gitu kan, mau marahin, galakan dia daripada saya gitu. Jadi, wah ini kok kayak dunia udah kebalik nih. Kok bisa galakan karyawan daripada kita? Akhirnya saya bilang, ya sudah deh, ini aja mau serius mau kerja apa enggak? Akhirnya yang dia sampaikan adalah, ya udah, saya minta gaji 2 kali lipat. Kalau gaji nggak dinaikin 2 kali lipat, saya keluar. Waduh, langsung bingung. Akhirnya terjadi negosiasi. Menurut saya udah salah banget langkahnya. Kita udah diperes lah bahasanya gitu. Akhirnya negosiasi, akhirnya gaji 1,5 kali lipat. Itu pun tidak mengubah kerajinan dia. Tetap masuk nggak masuk terserah dia. Akhirnya setelah kita putuskan berjalan seperti itu 1 bulan kalau nggak salah, kita putuskan cut loss aja deh. Kayaknya sudah nggak mungkin berjalan bisnis seperti ini. Itu pengalaman luar biasa. Di situ sempat sempat keluar kata-kata apa ya, sumpah serapah juga. Ah nggak mau lagi bisnis F&B lah, kapok. Tapi ya Tuhan berkehendak lain ya. Mungkin dari situ pelajaran yang saya harus terima. Akhirnya sekarang
hidup mati saya, terus membiayai keluarga dan anak saya dari bisnis F&B malahan. Jadi kira-kira itu perjalanan pertama kali, bisnis saya pertama F&B. Ya. Nah, ini apa nih? Ya ini CV saya. Brand-brand yang saya ada sekarang mungkin yang dulu banyak terkenal dan didengar itu adalah WhatsApp Cafe. Memang selama pandemik WhatsApp Cafe ini turun sekali ya, karena nggak boleh berkumpul. Saya pelopor yang membawa Indomie kekinian ke Indonesia. Sebelum pesaing-pesaing lain seperti Abnormal, Ropang Plus Plus mungkin, atau yang lain-lain ya. Jadi awal dari WhatsApp Cafe dulu. Lalu sekarang yang masih berjalan justru masih baru ini tahun 2020 saya baru launching gorengan udah 50 cabang. Ini model gorengan nanti saya perjelas di dalam ada di materi. Terus Tiktos roti panggang kekinian sekarang udah 22. Hari ini sebenarnya grand opening. Hari ini grand opening ke 22, cabang 22. Oh, nomor urut 22, tapi ada yang dilengkap nomor 4, nomor 13 nggak ada. Berarti 20 lah, 20 cabang. Tapi ya binus dulu lah nomor 1, baru nanti kita ke pembukaan. Terus ada lagi Donating udah hampir 200 ya. Ini kerjasama sama Mbak Imbong. Dan ada Dakidak, Raja Crispy, ada Big Nana, ada Ruku Coffee. Nah, ini kira-kira brand-brand saya. Mungkin dulu awal saya berkontribusi di Binus, banyak yang tahu saya punya Kebab Kadabra. Dulu mainnya yang lumayan terkenal kebab ya. Kebab Kadabra saya sempat 48 cabang tahun 2008. Itu 2008. Main lama lah udah. Oke, kita masuk ke materi ya. Saya coba pisahkan menjadi 3 pada saat kita mau maksimalkan ide bisnis yang sukses. Kenapa saya bawanya ide? Jadi zaman sekarang itu salah satu unsur keberhasilan dari F&B kekinian, ya bilangnya kekinian, adalah idea. Jadi kalau dulu fokusnya adalah makanan enak. Contoh Abu Bastik gitu ya. Di rumah tua gitu ya, tempatnya nggak layak lah sebenarnya dibuat restoran, tetapi karena enak rasanya, mouth to mouth ya, semua orang ngomong ada steak enak Jakarta Selatan, semua orang ke situ. Dan itu dia nggak perlu branding yang bagaimana lagi ya, logo pun mungkin baru dibuat pas zaman generasi anaknya gitu ya. Akhirnya kalau zaman dulu memang bisa booming karena rasa. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh bikin F&B yang enak, yang hebat gitu ya, yang rasanya luar biasa, dulu susah untuk dikenal. Sekarang udah mulai bergeser, walaupun rasa itu masih merupakan jantung. Jadi kalau di F&B, kalau rasanya nggak enak, tinggal tunggu aja. Tunggu waktu. Bisa booming, tapi kemudian drop. Ya, jadi rasa harus juga enak, atau bisa acceptable lah. Minimal rasanya bisa diterima. Jadi rasa itu jantung. Nah, cuma kalau sekarang, salah satu elemen yang paling penting adalah idea bisnis. Makanya saya membawanya ke dalam idea bisnis. Ya, itu yang dilakukan sama Idea Group. Kita konsultan beberapa brand yang sudah bagus juga. Salah satunya Burger Bangor ya. Burger Bangor tuh udah ada 200-an cabang. Punyanya Denny Sumargo juga, ada artis juga. Nah, jadi ide bisnis yang bagus itu mulai dari satu, pengembangan produk dari sebuah ide, dan nanti saya akan jelaskan. Kedua adalah hack marketing untuk bisnis F&B. Kedua adalah poinnya marketing. Sekarang punya produk enak, produk bagus, nggak bisa marketing, maka nggak bisa jualan juga. Ada produk yang biasa-biasa aja, marketingnya hebat, bisa laku di mana-mana. Yang ketiga, maksimalkan penjualan lewat jalur online. Karena lagi PPKM begini, lagi masa pandemi corona seperti ini, ya penjualan online nomor 1. Hampir 100% penjualannya online. Kita masuk yang A. Dari mana sih dapat sebuah ide? Idea generation. Jadi, zaman sekarang beda banget sama zaman dulu waktu kita lagi cari ide. Kalau zaman dulu saya ingat banget, untuk waktu zamannya kita itu pelajaran entrepreneurship aja nggak ada. Jadi waktu itu saya mau usaha, saya mau bikin bisnis, pertama kali saya bingung cari siapa. Ya, saya cari-cari, dulu ada C4E namanya, Center for Entrepreneur. Itu baru aja di semester akhir saya, 2004, itu baru diadakan. Dibikin kompetisi membuat proposal bisnis plan.
Saya angkatan pertama yang ikut, saya pemenang pertama. Karena bisnis saya yang udah buka, yang real waktu itu. Itu dulu masih, aduh, saya lupa ya nama, saya udah nggak ada di BINUS ya, dosennya dan lain-lain. Akhirnya saya waktu itu ikut di situ, sempat dapat support juga, bantuan berupa bimbingan dari mentor bisnis, diajarkan. Tetapi zaman dulu belajar bisnis itu masih terbatas, ya, masih sedikit, belum seheboh sekarang di media sosial, di YouTube mungkin ya, di mana ya, di Google, seminar-seminar online sangat murah, sangat mudah. Kalau dulu sangat sulit mendapatkannya. Jadi saya belajar juga susah, saya tanya-tanya ke orang. Waktu itu saya mau buka software house dan saya buka tempat les, saya tanya-tanya ke yang pemilik duluan ya, yang udah punya di situ, yang udah terkenal. Sulit sekali dapat jawaban dan biasanya cenderung dianggap sebagai pesaing. Jadi kita malah mau belajar itu malah diketusin gitu lah. Dulu susah sekali untuk belajar seperti itu. Tapi kalau sekarang untuk belajar bisnis dan terutama untuk mendapatkan ide sangat mudah. Resep saya biasanya, kalau dulu sebelum pandemi, saya selalu datang kalau ke pameran kuliner. Jadi karena saya F&B, saya harus passion di F&B, saya harus serius di F&B. Jadi setiap kali ada pameran kuliner, setiap kali ada yang berhubungan sama kuliner, saya pasti datang. Usahakan banget datang. Minimal saya tahu tenannya apa aja, saya harus coba makanannya apa aja. Gitu. Nah itu membuka wawasan. Dari saya cobain A sampai Z gitu ya, terus saya coba-coba, saya lihat nih, kok ini rame antri, kok ini enggak gitu ya. Itu kan yang kita belajar. Kita lihat dulu zaman-zamannya Itlah masih di pameran gitu. Aneh gitu, kok salted egg dijadiin menu utama gitu kan. Terus zamannya Puyo tuh masih keluar dari pameran itu. Puding, oh nih agar-agar jadul nih, dikemas baru lagi nih gitu kan. Kita cobain, ih kok rame ya. Orang tuh ternyata habis makan beli dessert yang nggak terlalu mahal, mereka suka gitu. Jadi saya lihat dari pameran. Pameran apa yang rame, yang kira-kira bagus gitu ya. Di luar itu apa, apalagi zaman sekarang, cukup cek dari media sosial, Instagram, TikTok, sama YouTube kalau saya. Kalau Facebook udah nggak main saya. Tapi ada juga Facebook, banyak juga informasi yang bagus. Jadi kalau kita sering lihat tentang kuliner, makanan-makanan kekinian di dalam negeri, di luar negeri, nanti secara algoritmanya itu media sosial akan memunculkan apa yang sering kita lihat. Ya, jadi kalau sering lihatnya TikTok cewek-cewek joget gitu kan, gaya-gayanya aneh, munculnya itu terus. Jadi jangan lihatnya itu terus lah, gitu. Sekali-sekali aja. Nah, jadi kita lihatnya yang kuliner, dikulik. Kalau kuliner dilihat lagi, diikuti. Nanti otomatis secara algoritma kita disodorkan makanan-makanan yang sering kita lihat gitu. Nah, jadi semakin kita kaya melihat sana sini coba, nanti gampang aja sih. Tinggal saya buka IG saya, udah keluar semua macam-macam dan saya liatin semua. Pada saat kita cari ide itu sebenarnya bukan sesuatu yang oh ini ada langsung dapat, enggak. Kadang-kadang idenya itu bisa lama banget. Kadang-kadang idenya simple, cuma di depan mata. Nggak dilihat, bisa dapat. Gitu. Nah, kenapa saya pilih 2 poin? Karena yang pertama adalah dalam negeri juga udah bagus ide-idenya. Biasanya saya pakai metode yang masih kuno lah, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, plek-plekan ya. Kadang-kadang orang Indonesia saking kreatifnya apa adanya benar-benar persis diikutin. Sampai brandnya mirip. Jadi amati, tiru, modifikasi. Kita harus kreatif lah, kita pinter. Kita bikin sesuatu yang agak beda. Uniknya apa daripada yang lain. Yang kedua, dari luar negeri. Banyak yang dari luar negeri sukses loh. Sekarang lagi demam Korea, Red Dog. Ya. Red Dog itu makanan Korea dibikin sesuai sama drama-drama Koreanya gitu, makannya apa aja dibawa ke sini sejalan ya. Terus juga Dear Butter sebenarnya itu di luar negeri sering ya croissant dijadiin waffle dibawa ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia agak latah dibanding beberapa negara yang lebih maju, yang kulinernya lebih maju bisa dibawa ke sini. Taiwan snack sama bubble drink itu dari Taiwan tuh. Booming di sana udah lama, sampai di Hong Kong juga udah booming udah lama, dibawa ke sini. Bisa booming ya, kayak Sinfutang. Nah, jadi dari luar dibawa ke sini juga good idea. Bagi yang di sini belum ada, di luar negeri ada booming, berarti di Indonesia biasanya nanti latah dan akan bisa booming. Ya. Nah, ini contoh-contoh saya mendapatkan ide dari brand-brand saya.
yang menarik gorengan dulu deh. Gorengan saya naik kelasin gorengan abang-abang. Jadi modelnya masih gerobak juga. Ya, nanti bisa dicek di Instagramnya @gorengan. Simple, namanya juga cuma tambahin dari nama benernya. Ya, dan gorengan ini saya konsepnya masih jadul juga. Saya bikin jadul, saya bikin menengah ke bawah. Saya jualannya bakwan, cireng, tempe, tahu, risol. Ya, kurang lebih itu. Belum ditambahin lagi. Mungkin lagi ada usulan singkong sama pisang. Nah, saya jual ini biasanya orang hanya jual tahu-tahu aja, bakwan aja. Saya bikin lebih lengkap. Nah, terus saya menjawab isu-isu yang terjadi di sekeliling kita, yaitu minyaknya sampai hitam kayak oli gitu ya. Terus digoreng menggunakan plastik gitu kan. Itu kita coba menjawab dengan memberikan minyak yang jernih, yang bagus, bahan ingredientnya juga yang bagus-bagus, packagingnya biasa pakai kertas koran. Saya packagingnya food grade, ya pakai kertas juga food grade yang di printing seperti kertas koran. Jadi saya bikin seperti itu. Terus bakwan saya, nah ini saya prihatin juga nih, karena gorengan itu disukai seluruh Indonesia, tetapi nggak ada brand gorengan yang benar-benar terkenal bahkan internasional. Malah yang terkenal itu Sihlin, ya, Taiwan street snack gitu, Red Dog, Korean street snack gitu kan. Jadi nggak ada yang Indonesian street snack. Jadi nggak membanggakan banget di Indonesia nih. Aduh, akhirnya saya pikir semoga saya bikin brand ciptaan anak bangsa, makanan anak bangsa gitu kan. Nah, jadi saya bikin bakwan saya gede, ukurannya semuka ya. Jadi 15 kali 18. Terus dipotong kayak silin. Dipotong-potong kayak silin, dikasih micin yang banyak. Mau bumbu balado, bumbu barbecue atau bumbu ducis. Sekarang saya keluarin Indonesian series, bumbu nasi goreng, bumbu seblak, atau lagi bumbu sate kalau salah ya. Jadi saya keluarin berbagai macam bumbu. Nah, sebenarnya udah ada usulan aneh-aneh, bumbu tahu gejrot, bumbu apalagi dah macam-macam gitu. Jadi saya mau ngangkat lokal Indonesia ke ranah kekinian. Nah, waktu saya bikin itu heboh sekali karena bakwan dari sayur nggak terlalu mahal, makannya nggak takut ya, karena pakai minyak yang benar, dibikin yang benar. Tapi dikasih bumbunya ala kekinian anak sekarang gitu. Anak sekarang gitu ya. Jadi udah nggak usah beli silin lagi lah, lebih keren beli bakwan gitu. Nah itu yang idenya seperti itu, simple, hanya membesarkan, membuat isu-isu yang ada di lapangan kita jawab. Lalu TikTok juga sama. Roti yang beredar sekarang pasti kalau saya bilang toast, yang leading Jiwa Toast karena dia punya janji jiwanya, semua ditempel Jiwa Toast. Ada punyanya Kaisang Let Toast, kalau nggak salah, ada lagi beberapa. Itu pasti toastnya adalah roti tawar, 2, di toast, dipanggang, digabung. Ya, saya berpikir bahwa roti seperti ini pertama sudah sering dinikmati sama kita di rumah atau keluarga. Karena simpel dibuat roti tawar, kalau pagi-pagi nggak ada breakfast, udah deh panggang roti, gitu kan. Nah, saya mau bikin roti tawar yang premium, jadi personal, nggak bisa dibuat di rumah. Makanya harus beli di TikTok gitu. Nah, jadi rotinya dibikin personal. Rotinya saya sudah pelajari, roti yang murah itu seret, susah ditelan. Biasanya kalau lewat yang tenot-tenot gitu yang murah, itu biasanya kalau mau ditelan susah gitu kan. Kayaknya gede, udah lagi nafsu nih, lapar pengen makan tapi nggak masuk-masuk gitu. Atau nempel di langit-langit. Nempel langit-langit atau di lidah, jadi nggak bisa dimakan. Nah, ini saya hindari. Saya pelajari, oh itu roti yang nggak enak. Roti yang kita buat, bahannya premium, dimakannya nggak seambles bretok ya. Itu bahannya dikit banget kalau bretok, seambles bretok, tapi masih firm, merasakan ada rasa rotinya gitu kan, tapi lembut rotinya, ditelennya enak. Gitu. Nah, makanya saya bikin premium toast, bukan dari roti tawar 2 yang digabung, tetapi memang personal. Rotinya personal, dan saya pakai ingredient bahan-bahan yang juga premium. Ya, saya ada yang pakai bahan daging seperti Yoshinoya, US shortbread beef, terus saya ada bikin juga chicken, ya chickennya benar-benar saya tepungin. Jadi bukan pakai mungkin patty burger gitu, mungkin daging ham yang memang daging olahan. Tapi saya banyak pakai daging-daging yang kekinian. Lalu kelebihannya apa? Saya membawa rasa-rasa seluruh dunia around the world ke dalam roti kita.
Jadi ada Korean, hot Korean spicy, ada American barbecue, ada Japanese teriyaki. Jadi rasa-rasa seluruh dunia saya bawa ke dalam toast. Itu kelebihannya. Dan yang lain-lain banyak. Donating, nah ini donating. Donating udah duluan. Saya kerjasama sama Baimong. Jadi udah booming banget ini. Dan donating ini saya udah lepas dari manajemen saya sebenarnya. Jadi saya udah pasif. Nah di donating ini saya dulu dapat idenya dari donat Taiwan sebenarnya. Jadi karena Indonesia itu suka banget sesuatu yang digoreng atau gorengan, makanya kalau donatnya Jeko tuh suka karena lembut ya, kalau dimakan langsung hilang di mulut. Saya mau bikin donat yang dibikin seperti pisang goreng. Jadi donat dikasih tepung, digoreng lagi, baru di filling gitu. Jadi lembut di dalam tetap, tapi luarnya kres-kres gitu, krenyes-krenyes gitu. Nah orang Indonesia tuh suka kerupuk, kremes, suka yang digoreng-goreng ulang gitu. Nah jadi akhirnya dibikinlah ini, puji Tuhan booming sekali gitu ya, dan sudah buka di mana-mana. Yang terbaru saya bikin Big Nana, pisang goreng terbesar. Jadi saya bilangnya pisang terbesar sedunia. Saya udah riset juga. Banyak kan pisang yang besar itu tepungnya, terus habis itu dibuat pisang kipas ya, pisang kipas. Pisang saya lebih besar yaitu 17 cm bulat. Saya terinspirasi dari tipker, martabak tipker, atau dari leker sebenarnya. Tapi saya maunya pisang isinya semua. Jadi pisang goreng dibikin besar. Saya sampai bikin alat pressnya segala macam untuk merealisasikan ini. Dipres, kasih tepung, gorengnya belum matang, kita setengah matang, kita frozen. Jadi saat ada orang yang franchise, dia hanya cukup manasin minyak, goreng. Jadi dan dikasih topping kekinian, yaitu ada tiramisu, ada ovomaltine, ya kan, ada ya kekinian-kekinian lah, Nutella gitu kan. Jadilah Big Nana. Itu cara-cara saya mendapatkan ide dan penjelasan saya. Semoga menginspirasi. Sebenarnya setiap produk F&B itu harus ada USP-nya, unique selling proposition-nya. Jadi apa yang membedakan kita dibanding yang lain. Lanjut ya. Nah, dari ide, nggak semua ide bisa dituangkan ke dalam produk. Jadi idea to produk ini penting. Ada 5 kira-kira hal yang harus kita lakukan supaya bisa mengaplikasikan ide kita. Pertama, kita harus berani menjawab itu possible atau nggak possible. Bagaimana taunya possible nggak possible ini? Biasanya kita komunikasi dengan pemain F&B atau yang realistis lah, untuk biasanya yang sudah paham di dunia bisnis ya. Nah biasanya bisa ketahuan. Misalnya saya lagi pernah jalan-jalan makan nih di Turki ya, terus ada makanan enak nih, nama kuenya A gitu ya. Terus saya mau bawa ke sini, possible or not possible. Biasanya hubungannya sama supplier, nih nomor 3. Kadang-kadang suppliernya nggak siap, nggak ada tuh, berarti harus impor dengan harga jual makanan yang harusnya harga murah, harga snack sehari-hari, nggak possible kalau kita harus impor suppliernya, bahan bakunya, gitu kan? Terus kadang-kadang kita riset, ya udah ada apa belum pesaingnya, kita cari. Terus kita riset juga, kita harus lihat ide-ide dari sekeliling kita. Misalnya selama ini ternyata kalau makanan yang berhubungan sama Timur Tengah di Indonesia marketnya kecil, nggak begitu banyak gitu ya. Nah itu berarti possible or not possible. Jadi seandainya memang kita mau bawa sesuatu yang unik juga jangan terlalu unik banget gitu ya. Unik banget dalam arti belum siap diterima oleh market. Kalau sekarang sih dari sisi milenialnya, rata-rata anak-anak milenial sekarang jauh lebih bisa menerima makanan yang aneh-aneh dibanding yang dulu. Jadi makanan yang aneh-aneh, yang dicampur-campur dan lain-lain sekarang udah lebih bisa terima. Ya, beberapa yang nyeleneh kopi pakai kecap gitu ya. Itu lumayan di Jogja, lumayan booming, sempat dibawa ke sini. Kopi pakai santan ya. Jadi dulu mungkin santan dihindari, sekarang ditambahin ke kopi malah. Jadi ya udah mulai lebih menerima. Indomie pakai boba ya sempat ada. Karena ya gitu udah lebih bisa nerima, udah nyeleneh bisa nerima. Terus tentukan produk positioning, target market tadi saya jelasin ada di bawah, dan setup price.
Saya lupa waktunya cuma sejam. Jadi kita agak ke bawah dikit lebih cepat. Poin penting dalam development produk, saat saya tes produk ya, saat saya bikin satu makanan seperti contohnya Tiktos, saya sampai ganti 4 pabrik. Sampai ganti 4 pabrik, kenapa? Karena bagi saya rasa adalah jantung. Jadi saya cobain dulu development berbulan-bulan sampai benar-benar rasanya pas. Kalau masih ada yang ganjil atau ngerasa nggak enak, lebih baik jangan launching. Coba dulu sampai benar-benar mantap, baru kita boleh untuk launching. Kalau saya selalu itu. Jadi pada saat kita launching, kita bikin gema di mana-mana, marketing, semua orang udah nyobain produk yang paling baik. Ya, bisa dites ke teman-teman sekitar, bagi-bagi dulu gitu ya. Sebelum benar-benar launching, dibagi-bagi dulu kemana-mana, testing dulu. Terima feedback-nya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, gitu. Oke. Nah, ini target market. Oke, untuk segmen market mungkin udah beberapa banyak tahu ya. Kita bagikan menjadi 3, upper class, middle class, sama lower class. Jadi, upper class ini yang dengan penghasilan lebih tinggi, ya lebih besar. Middle class lumayan banyak ya di Indonesia middle class. Ini populasi middle class. Ini sebenarnya udah ketinggalan ya ini belum yang terupdate. Mungkin nanti kalau yang terupdate lebih banyak lagi. 75,6%, yaitu 192 juta kira-kira kita itu ada di middle class. Middle class dibagi 3 lagi karena banyak. Upper middle class, mid class, dan lower mid class. Jadi kebanyakan saya bilangnya kalau upper class itu kelas A, middle class itu B, C, ya, lower class itu D, C ke bawah lah, lower class. Jadi sedikit kategorinya karakteristiknya adalah kalau lower class dia lebih memikirkan bagaimana makan untuk hidup. Jadi yang dia pikirin penghasilannya itu ya udah yang penting bisa makan hari itu. Banyakan masak, atau kalaupun nggak sempat cenderung mengambilnya warteg atau makanan-makanan yang kuantitinya banyak, tidak memikirkan brand. Itu lower class ya. Kalau middle class itu ada 3, upper, mid, lower mid. Jadi ini sudah memikirkan brand, mereka punya spare uang lebih, masing-masing tentu upper mid class lebih besar untuk dia spending untuk makanan di luar ya atau jajan. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Jumlahnya juga beda-beda. Tetapi mid class cukup aman dan menurut saya dengan jumlah seperti ini berarti mid class cukup bagus untuk kita tentukan segmen market. Ya milenial rata-rata di sini. Kebanyakan. Upper class sedikit ya jumlahnya karena piramida paling atas, tetapi untuk masalah spending money untuk berapapun budget makanannya dibayar gitu ya. Tetapi perlu modal yang besar, tempat yang lebih proper. Ya, biasanya kalau untuk kelas ini investasi untuk di restorannya juga cukup besar. Pemilihan peralatan makannya, pemilihan peralatan dapurnya pasti akan besar juga untuk menghasilkan makanan yang bisa dijual dengan harga yang memenuhi kebutuhannya upper class. Ya, jadi itu penentuannya. Nah, di mid class pun bisa ditentukan kita mau upper mid atau mid lower. Misalnya saya di gorengan itu mid lower. Jadi kalau untuk di Tiktos upper mid. Nah, biasanya ini penentuan untuk pricing juga di sini. Jadi kalau seandainya kita, oke, saya mau di middle class-nya apa? Apakah semua tiga-tiganya? Boleh aja gitu kan. Tapi biasanya berarti produknya cukup panjang nih rentangnya variannya. Ada yang agak tinggi dikit, ada yang rendah gitu. Tapi kalau mid class biasanya nanti harganya mirip-mirip tuh, biasanya cenderung ke bawah. Kalau upper mid class harganya berarti ada yang tinggi sedikit, tapi biasanya rata-rata di sini. Ya, kira-kira udah tahu ya. Jadi untuk positioning market juga harus ditentukan dari awal, kelasnya A, B, C, D, atau bahkan di bawah lagi.
Oke, lalu setup price. Nah, ada 5 taktik untuk menentukan harga. Ya, jadi yang pertama ekonomi pricing. Kalau bahasa Indonesianya harga ekonomis. Jadi ini ditentukan kalau kita bikin kuadran ya, bikin kuadran gitu ya. Ini bikin segini gini. Jadi yang ke atas ini misalnya price. Yang ke kanan quality ya. Jadi economist pricing ini adalah low price, low quality. Low price, low quality. Jadi ada harga, ada barang gitu. Jadi biasanya suka dibikin nih, misalnya contoh KFC, keluarin bento ya, mungkin pernah tahu ya, suka keluarin yang bentonya itu harganya cuma berapa belas ribu ya, murah. Jadi nasinya lumayan lah, sedang gitu kan, ayamnya sedikit gitu, potongan-potongan ayam beberapa potong, sausnya banyak gitu ya. Dan kalau menurut saya sih rasanya nggak enak ya, kurang enak gitu. Tapi murah banget. Jadi kalau untuk orang yang lagi kepepet budget gitu ya, tetap mau makan KFC, mungkin bisa pesan itu. Jadi economic pricing. Jadi memang ya orang tahu kok itu harganya murah, expect apa untuk dapatnya, gitu kan. Jadi biasanya dibikin nih. Ya kalau di TikTok bikin tuh yang paling murah. Saya bikin egg toast gitu. Jadi hanya pakai telur, ada saus kejunya gitu. Tapi tetap rotinya sama. Jadi harganya murah, tentu kita turunin dagingnya nggak ada. Lebih pakai penggantinya telur gitu. Itu economic pricing. Kebalikannya, premium pricing adalah high quality, high pricing. Jadi ini saya sarankan harus ada nih. Karena premium pricing ini untuk kita jaga-jaga seandainya yang lumayan, kita bisa tawarkan yang ini dan mereka bisa beli. Nah, mereka bisa beli yang premium produk ya, dengan penetapan premium pricing. Ya. Oke. Lalu penetration pricing. Nah, kalau di penetration pricing, penentuan harganya ini yang ngalah adalah pemilik bisnisnya, kitanya yang ngalah. Jadi penetration pricing ini low price sama kayak ekonomi, harganya low, tetapi dia untuk quality-nya dia high. Ya. Jadi ini biasanya untuk penetrasi pasar. Jadi produk kita supaya nih orang datang, wah ini kelihatannya tempatnya bagus nih. Kayaknya TikTok mahal deh gitu kan harganya. Nah, untuk datang seperti itu rata-rata orang takut untuk cobain. Makanya kita bikin, kalau kasih yang ekonomi pricing, ntar takutnya bilangnya nggak enak gitu kan, nggak ada dagingnya. Jadi kita ngalah. Kita kasih produk yang unggulan kita, yang bagus, yang pakai dagingnya proper, yang benar, tapi kita kurangin margin profitnya. Sehingga harganya jadi mirip-mirip yang ekonomi. Mungkin lebih tinggi dikit, tetapi masih terjangkau. Nah, ini untuk penetration pricing. Jadi orang yang nggak mau langsung mahal dulu atau yang harganya normal dulu, kita mau cobain yang ini dulu deh, ke tes gitu kan. Nah, ini kita harus siapkan namanya penetration pricing. Jadi produk dengan harga yang terjangkau tapi ada high quality-nya. Ini biasa dipakai juga strategi ya, supaya orang nggak takut untuk cobain. Nanti kalau udah enak nyobain, dia mau beli yang mana aja udah oke. Oke, pricing skimming. Pricing skimming ini kebalikannya, rata-rata quality-nya low aja atau standar, tetapi harganya selangit. Mahal bener. Kok bisa ya? Kapan? Biasanya ini dipakai pada saat launching elektronik. iPhone launching, wah gitu kan. Samsung Note launching, biasanya harganya selangit tuh. Antri pula lagi. Saya mau dapetin yang pertama, gitu kan. Saya mau. Nah, ini kesempatan nih. Samsung kesempatan harganya ditinggiin luar biasa ini. Nah, nanti kalau rata-rata udah punya semua, harganya turun. Jadi harga normalnya dia. Kesempatan ini untuk dapetinnya. Nah, pricing skimming kalau di makanan tuh seperti apa? Itu contohnya Oreo Red Velvet Supreme. 3 keping 1 juta ya? 3 keping 1 juta gitu. Apa lebihnya bisa? Tapi laku di Indonesia karena ya Indonesia itu gimmick lah. Dan itu gila-gilaan jual. Sekarang itu supermarket ada loh Oreo Red Velvet. Ya murah berapa ribu, silakan aja dibeli. Karena awal-awal
dibumingkan sekaligus untuk brandingnya, dibikin heboh, ya tentu budget marketingnya luar biasa, tetapi juga luar biasa, gitu. Dengan batas tertentu, limited time offer, jadi LTO, jadi batas penawarannya terbatas saja. Ini bisa dipakai ya, tapi hati-hati. Biasanya saya di F&B nggak pakai ini, jarang. Lalu psikologional pricing, jadi psikologis ya. Biasanya nih berkaitan sama angka-angka. Misalnya daripada jual 30.000, jual aja lah 29.900 gitu. Ya, kan angka depannya masih 2 daripada udah ada 3 gitu. Atau suka angka 8 atau suka angka 9 gitu ya. Nggak suka angka 4 gitu. Kadang-kadang suka gitu. Udahlah angkanya 888 gitu atau gimana. Ini kadang-kadang suka dipakai ya. Supermarket, di penentuan harga juga. Dan ada lagi yang cenderung sukanya bulat angkanya. Bulat itu bisa ribuan, bisa 5 ribuan. Udahlah penentuan harganya 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Itu psikologis juga ya, supaya kelihatan lebih, kayaknya lompatannya enak, sesuai. Tuh. Nah, jadi harga-harga, penentuan harga ini sebagian sih, yang biasanya umum bisa dipakai dalam penerapan taktik untuk menentukan harga menu. Ya. Tetapi penentuan harga itu tetap harus melihat COGS kita atau bahan baku kita berapa, yang pertama. Kedua, juga melihat dari harga kewajaran umumnya. Saya mau jual nasi goreng, tapi harga kewajaran umumnya nasi goreng untuk personal ya, bukan nasi goreng yang Chinese food di restoran untuk berbagi-bagi, biasanya itu berapa gitu. Nah, kenapa saya menentukan harganya lumayan tinggi? Pasti ada alasannya. Misalnya dagingnya pakai sei sapi, misalnya lebih tinggi. Atau kita yang umum-umum aja, berarti kita udah ada harga set kewajaran umumnya. Nah, ini dilakukan dari coba pesaing ya, tes pesaing. Jadi pendekatan pesaing dengan pendekatan dari COGS kita, nanti ketemu harganya kita. Kalau seandainya gini gimana? Biasa kasusnya gini. Kita punya bahan baku udah ketinggian. Pada saat kita lihat pesaing, waduh, bisa dibilang marginnya bisa nggak ada nih. Cuma untungnya Rp2.000 misalnya. Berarti ada 2. Kita mau jual nasi gorengnya premium, apakah laku? Pertanyaannya gitu kan. Atau terpaksa kita harus cut di COGS-nya kita. Sehingga COGS-nya masuk dengan harga umum kewajarannya. Ya, itu. Itu untuk masalah pricing. Nanti bisa lebih kita perdalam lagi, seandainya mau tanya. Lalu yang keempat, finalize produk. Setelah kita sudah tahu bahwa idea kita bisa diarahkan ke produk, kita udah tentukan segmen market dan harganya. Terus yang terakhir finalize tadi, kita harus ada unique selling proposition-nya. Kira-kira penjelasannya di bawah ini. Apa yang customer inginkan, ya. Jadi seperti contohnya tadi yang saya bawa itu gorengan ya. Jadi customer itu menginginkan gorengan yang bersih, karena dia suka makan gorengan dengan rasa yang baik, yang enak. Nah, what your business does well. Jadi, apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk menjawab challenging-nya itu dengan keunikannya kita. Jadi, saya jawab dengan membuat pasti ya, gorengan yang enak, yang bersih, tetapi saya bikin besar, jadi bahan pembicaraan gitu kan. Terus habis itu saya bikin konsepnya seperti sihlin, jadi dipotong-potong, lalu dikasih bumbu sesuai keinginannya mereka. Oke, lalu ada konsep branding, supplier bahan baku harus tersedia, desain packaging juga mempengaruhi saat ini harus bagus, dan produk storytelling. Jadi produk storytelling kita sekarang harus ada ceritanya, supaya kenapa orang beli roti di TikTok daripada orang beli roti di toast yang lain gitu. Kenapa? Harus ada ceritanya. Ya, jadi kalau ceritanya adalah premium toast dengan harga terjangkau, kira-kira saya bikin ceritanya nih, nggak perlu keliling dunia kondisi sekarang. Jadi cukup datang ke TikTok saja bisa ngerasain roti-roti dari belahan dunia dengan rasa-rasa yang berbeda-beda. Ada storytelling-nya. Saya bahas yang konsep branding nih. Kadang orang suka kejebak branding itu berarti desain logo. Desain dan logo. Sebenarnya branding itu pasti desain logo, tetapi berkaitan dengan poin-poin ini, yaitu trust, tingkat kepercayaan seseorang terhadap brand yang dia beli ya, yang dia makan, kepercayaan dia bagaimana. Saat kita bilang taste the best toast, berarti kalau dia makan tidak merasakan best toast atau roti yang baik, itulah minimal yang premium, maka trust-nya turun. Brand itu bagi dia
bohong gitu, tidak sesuai. Nah, di sini meliputi value-nya, waktu menentukan tagline atau apapun yang kita sampaikan ke customer, ada strateginya, marketing dan advertising ya, iklan dan kegiatan-kegiatan marketing. Dan ini akan membuat identity dari sebuah brand itu. Gitu. Jadi ini berkaitan semua. Jadi brand bukan hanya desain di atas aja, tetapi juga mengenai trust customer, value, strategi, dan identitas kita itu sebagai apa, itu yang mau dikenal oleh customer kita. Seperti fenomena gunung es ya, sebenarnya di bawahnya banyak sekali untuk branding ini. Bukan hanya logo, produk, packaging, website, itu hanya yang di atas saja, yang mewakili. Oke, kalau Steve Jobs bilangnya, brand is not what you say about you, but brand is what they say about you. Jadi kita bisa aja bilang, wah kita kecap terbaik, kecap nomor 1 gitu. Tapi kalau customer nggak bilang itu nomor 1, ya berarti tidak sesuai, brandnya bukan seperti itu. Jadi pada saat kita mengkampanyekan gorengan kekinian, gitu kan, kita mengkampanyekan, nah mereka harus bilang bahwa oh iya ini benar nih gorengan kekinian. Gitu. Jadi saat mereka tidak bicara, customer tidak bicara itu, berarti kita gagal to deliver. Apa maksud dari brand kita? Itu brandingnya. Berkaitan dengan packaging nih saya bilang, packaging Tiktos ya, packagingnya ini Big Nana sebesar ini. Lalu produk storytelling, supplier kita memadai atau tidak. Oke, itu yang A. Baru yang A. Kita cepat aja ya, udah selesai soalnya nih. Jadi next-nya adalah sekarang pentingnya marketing. Jadi saya bilang hack marketing. Jadi untuk membuat satu marketing yang heboh, biasanya saya dalam waktu singkat itu outlet saya bisa booming. Contoh TikTok misalnya dari 2020 sekarang udah 20 cabang. Berarti dalam waktu 8 bulan, ini pun kepotong karena PPKM. Jadi yang lagi pending ada 6 lagi kalau nggak salah yang mau buka. Nah, jadi dalam waktu cepat bisa membuka sekian banyak cabang. Kenapa? Karena konsepnya adalah pada saat saya membuat satu marketing campaign, terutama waktu pembukaan, saya selalu membuatnya sesuatu yang out of the box. Dulu kalau WhatsApp sering banget, bayar dengan doa, gratis 1000 mangkok, bayar seikhlasnya gitu. Jadi harus anti mainstream promo supaya semua orang melirik. Kalau diskonnya 20%, diskon 30%, mungkin sampai diskon 50%, rata-rata orang lihatnya biasa aja. Oh ya udah sering lihat gitu ya. Contoh misalnya case Tiktos. Tiktos RP1 gitu. Jadi mau nyobain roti nggak usah takut lagi dia karena harganya cuma RP1. Jadi bisa dibilang gratis lah. Terus promo suka-suka kan berarti kan sebenarnya bisa dibilang juga gratis, mau bayar berapa aja boleh gitu kan. Nah, jadi pakai kata-kata yang menarik dan jarang dipakai. Seandainya kita pakainya misalnya diskon 50% gitu kan, mungkin udah sering dipakai. Jadi ini ada ketentuannya nih RP1. Mereka datang wajib membeli roti dulu. Ya, wajib membeli roti dulu dengan harga biasa. Pembelian berikutnya baru Rp1. Berarti kan 50% ya. Itu pun saya pilihnya kan rotinya yang promo tentu yang harganya lebih murah. Ya, yang nggak promo tentu harganya biasanya lebih tinggi. Jadi nggak 50% juga sebenarnya. Lebih rendah lagi dari 50%. Ya, kira-kira contohnya begitu. Memaksimalkan lewat jalur online. Nah, yang terakhir. C. Jadi bagi yang jualannya pakai GoFood, GrabFood, sekarang ada Shopee Food, Traveloka, ada yang terbaru lagi Digiresto. Ini keluarannya si cepat ya kalau yang belum tahu. Jadi ada 5 nanti. Nanti mau lagi saya dapat beberapa kabar lagi, ada lagi beberapa yang mau bikin. Jadi semakin banyak ya. Nah, itu caranya gimana? Pertama, penamaan. Bisa penamaan menu dan penamaan brandnya kita. Ya, misalnya Tiktos bahasa Inggris. Jadi kalau secara logika langsung kalau orang nyarinya roti panggang nggak keluar gitu. Ya, jadi bisa jadi ditulis Tiktos roti panggang gitu, bisa juga. Ya, ditambahin pemilihan untuk nama. Lalu berikutnya kategorinya apa aja. Jadi kalau kategorinya ini misalnya snack bisa dimasukin snack ya. Kalau TikTok snack gitu. Kalau gorengan juga snack ya. Kalau makanan berat nasi bisa ditulis nasi misalnya ayam gitu ya. Nah, jadi penamaan menu dan kategori. Berikutnya adalah masalah promote di platform online. Jadi sekarang sering sekali ada promosi.
Harus nggak kita ikut promo campaign? Kalau menurut saya harus, ya, ikut promo campaign. Kenapa? Karena kalau kita ikut promo, kita akan ditaruh paling atas atau paling depan. Kalau seandainya kita nggak ikut promo, itu biasanya sulit dicarinya. Apalagi kebiasaan orang sini, rata-rata ya udah, kalau ada pasti pilih promo gitu kan. Kalau ada mau beli apa pasti pilih promo. Ada yang bocor suaranya. Oke, saya lanjut ya. Jadi habis itu pemilihan rating. Nah, rating juga harus bagus. Jadi rating 4,5 ke atas ya, dari 5 ya. Itu adalah yang akan muncul duluan. Jadi rating harus bagus ya. Jadi dengan rating itu tentu kita akan mudah dicari paling atas. Kalau nggak ada promo campaign, kita bikin promo sendiri. Kita bikin promo sendiri, kita bisa atur sendiri. GoFood sama GrabFood itu bisa diatur sendiri ya di handphone kita untuk kita atur supaya bisa ada promo. Ya kira-kira untuk maksimalkan penjualan online ini dulu. Nanti kita bisa lanjut untuk tanya jawab, atau nanti kalau nggak ada waktunya bisa dibikin sesi khusus, atau nanti bisa lewat Instagram saya lah, DM aja. Biasanya banyak sih yang tanya, saya jawab. Valentino.ivan ya, bagi yang belum follow Instagram, nanti saya follow back. Oke, itu aja saya rasa. Sudah. Wow, ini kita dapat. Thank you kok. Keren. Coba saya ini dulu ya, saya add spotlight dulu bentar. Ya. Add spotlight saya juga. Ya, Bro Ivan, ini banyak pertanyaan nih di kolom chat ya. Memang sebenarnya event kita tuh satu jam termasuk tanya jawab ya. Tapi memang saya baru dapat kabar Bro Argi ya, yang seharusnya sharing nanti di sesi ketiga itu lagi kendala internetnya gitu, karena dia lagi staycation juga di ujung kulon gitu. Waduh. Nah, jadi artinya kita punya waktu lumayan nih untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi saya pikir kita bisa maksimalin sampai setengah jam ya untuk tanya jawab ya. Tapi kalau memang udah selesai juga kita lebih cepat supaya kita juga bisa masuk ke eventnya Bro Yosa ya. Nah, buat yang mau masuk jam 11 mengharapkan menunggu jam 10 ya. Sorry, soalnya saya waktunya waktu Indonesia Bali nih. Ya, jadi yang mau mengharap menunggu Bro Yosa ya, yang nggak sabar Bro Yosa juga bisa sabar dulu ya, sekitar maksimal setengah jam sebelum kita masuk ke eventnya Bro Yosa ya, karena ini banyak yang penasaran sama Bro Ivan nih, mau nanya-nanya gitu ya. Jadi kita jawab dulu mengingat waktu kita lumayan ya, masih punya ruang waktu yang cukup banyak gitu ya. Oke, dari Bro Victor ya, strategi cut COGS bagaimana? Motong strategi cut COGS. Potong COGS, waduh. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk COGS itu kan berkaitan sama bahan baku. Jadi bahan baku banyak banget. Kalau seandainya memang kita bahan baku utama yang kita pakai, contoh tadi nasi goreng ya, biasanya paling mahal itu adalah di daging. Jadi daging pemilihannya apa? Karena kalau nasi, bumbu-bumbunya pasti murah, nggak mahal itu. Jadi yang mahal itu biasanya dagingnya. Nah, jadi kalau mau cut COGS paling besar adalah porsi dari dagingnya. Jadi misalnya kita udah tentuin dagingnya 40 gram, ternyata COGS-nya nggak masuk ya, jangan 40 gram bro. Kita kurangin lah. Dikasih misalnya 30 gram. Atau kita substitute. Ya, substitute. Misalnya kalau dari 40 udah nggak bisa lagi tuh. Kalau kita kurangin, jadinya kelihatannya jelek banget gitu. Ya udah, ayamnya 20 gram, sosisnya 20 gram. Sosis pasti lebih murah jauh gitu, atau pakai bakso. Itu kurang lebih strateginya. Jadi yang paling mahalnya di mana? Tapi berkaitan sama modernisasi sekarang ya, itu biasanya packaging itu mempengaruhi. Kalau mau packaging yang mahal-mahal ya tentu kita pasti cost-nya jadi bertambah lagi tuh pengeluarannya, packagingnya. Jadi guys harus hati-hati. Saat kita hitung hanya bahan bakunya aja, biasanya kita miss-nya di packagingnya. Jadi packagingnya keren-keren itu nggak dihitung, karena packaging sendiri udah ribuan rupiah tuh, 2.000, 3.000 gitu. Jadi kalau seandainya kita hitung, kita mau jual nasi goreng 15.000, biasanya saya penetapannya paling tinggi sekali 7.500, 50%. Jadi dengan 7.500 itu udah harus termasuk packaging kita.
Ternyata modalnya aja udah 7.000, oh oke masuk nih. Packagingnya ternyata 3.000 gitu. Jadi bengkaklah 10.000 akhirnya dari 15.000, nggak masuk. Nah, biasanya yang harus hati-hati adalah pengeluaran lain-lain di luar itu. Yang masih bisa kita hitung masuk itu minyak. Ya, kalau masih mau dihitung, ada minyak yang masuk ke operation. Karena dia minyaknya dipakai berkali-kali, misalnya kayak gorengan dipakai untuk bakwan, masih bisa dipakai lagi untuk cireng, itu hitungnya agak susah karena beda-beda penyerapannya. Akhirnya kita hitung cost. Nah, kalau kayak listrik, gas, biasanya saya cenderung nggak hitung di CO2 karena nggak dihitung rinci pun, dihitung detail pun akhirnya nggak sesuai. Gitu. Jadi biasanya saya masukin ke OPEX, operasional pengeluaran. Biasanya kayak gitu, Pak. Revan, ini benar-benar jawaban yang sesuai dengan pengalaman nyata nih ya. Kalau nggak benar-benar terjun, iya dong. Ya, kalau saya tadi udah gimana ngitung minyak ngitung ini. Oh, jadi itu tidak dimasukin ke COGS ya, masukin ke OPEX ya. Wow, luar biasa, keren-keren. Pertanyaan lagi dari Kojidi ya. Rasanya yang konsisten porsinya bakmi GM. Jadi sepertinya yang konsisten porsinya itu bakmi GM. Saya termasuk sering makan nasi capcay. Bro Ivan, bagaimana bakmi GM bisa mengatur porsi dengan rapi? Jadi ini bicara soal porsi ya, Bro ya. Supaya porsi bisa konsisten itu caranya gimana, Bro? Bisa sesuai. Jadi kalau di bakmi GM itu udah bagus sekali ya, dia udah packing per satuan. Jadi itu kalau pernah saya pernah tur ke dapurnya gitu ya. Itu pun nggak bisa sembarangan sih ya. Dan itu memang dia udah per pack ya. Bumbu bakmi GM kita satu itu udah satu pack. Jadi dipisahkan tuh. Ada bumbu yang basahnya, terus tambahannya daging gitu ya. Dagingnya juga. Jadi udah ditakar benar-benar. Kalau di Esteller 77 juga sama itu. Dia udah disiapkan, takarannya pas by sendok. Jadi sendoknya udah sesuai. Jadi karena takarannya sudah segitunya, coba deh di bakmi GM bilang jangan terlalu asin ya, kurangin nggak bisa. Karena bumbunya udah sesuai segitu. Lah gimana caranya dia kurangin kecap asinnya udah masuk di situ. Jadi itu standarisasinya udah luar biasa. Kalau menurut saya bakmi GM contoh yang bagus ya. Jadi standarisasinya udah luar biasa. Memang kalau dulu waktu saya kecil diajak makan bakmi GM sama sekarang beda rasanya. Pasti beda. Mungkin yang nyobain dari dulu juga pasti lain gitu ya. Jadi masih kebentuk pemikiran bahwa termasuk papa saya nih masih pemikiran paling enak masih yang di jalan bakmi GM itu, jalan Gajah Mada itu pasti gitu. Padahal udah sama sebenarnya sekarang. Tetapi karena dulu memang masih beda. Lama-lama kita dibikin sama dengan teknologi. Bahkan di dapurnya yang saya tahu nih, ya itu pengolahan bumbu dipisahkan. Ada A, ada B, mungkin ada A, B, C kali malah ya. Jadi yang A nggak boleh tahu terhadap yang B, yang B nggak boleh tahu terhadap yang C. Bahkan kalau bisa nggak kenal gitu. Dipisahkan beberapa tempat sehingga rahasianya tetap terjaga. Itu udah luar biasa strateginya. Udah leader lah kalau di Indonesia. Jadi sudah perfect, udah sesuai. Jadi dia udah nggak bisa dibilang seperti kita yang UMKM. Karena untuk packing plastik perkecil-kecilnya aja biayanya udah mahal. Makanya standarisasinya bisa bagus banget, semuanya diukur, pakai gramasi, pakai packaging yang bagus. Nah, Bro Ivan, kayaknya Bro Kau Jidi pengen ada pertanyaan lanjutan tuh. Tadi dia resen. Silakan. Iya, Kak Budi, boleh. Masih di mute. Oke, melanjutkan yang tadi. Packing per bumbu itu kan biaya yang nggak murah dan jumlahnya kan banyak. Nah, itu berarti membuat semuanya masuk ke COGS dan akan semuanya membuat jadi lebih mahal jauh ya prosesnya. Iya, betul. Bisa bilang. Strateginya mengatur karena bakmi GM juga sebenarnya dibilang mahal juga enggak juga karena masih termasuknya cukup normal harganya ya. Ya, karena dengan pembelian plastik jumlah besar dengan jumlah yang seperti kita kalau beli UMKM itu harganya juga jadi jauh Pak Budi. Jadi kalau kita beli packaging juga cetak 10.000 sama cetak berapa? 1 juta 1 juta pack harganya juga beda. Bahkan kalau menurut saya udah kerjasama kali, udah rekanan malah. Jadi dia ngambilnya mungkin per plastik hanya Rp1 aja udah nggak apa-apa kali. Karena bisa cetaknya mungkin 100 juta pack dalam waktu 1 bulan misalnya. Jadi sebenarnya udah sangat beda takaran yang dipakai untuk bakmi GM dengan kita yang masih UMKM.
Sampai saya aja di Donating yang udah punya ratusan cabang aja masih sulit untuk bisa porsi seperti itu. Kita bicara yang UMKM, kalau mau seperti itu, cukup di set takarannya aja. Takaran, pakai timbangan, atau pakai takaran berupa sendok atau gelas ukur. Biasanya itu aja. Tentu pasti namanya SDM, manusiawi ya, masih kemungkinan masih lebih banyak kesalahannya dibanding yang sudah pack dari pabrik gitu loh, udah pasti segitu gitu. Ya tentu pasti masih beda. Tetapi itu pendekatan yang masih manusiawi supaya kita masih mampu gitu biayanya. Gitu. Boleh nyambung sekalian nggak? Silakan, silakan. Ya, Oke. sambung. Ini mungkin sorry kalau nanya daging tulang nih. Kalau aku lihat prosesnya Bro Ivan ini dari dulu WhatsApp Cafe dan terus kayaknya brand itu kan ganti, bertambah, terus ada yang buka, ada yang tutup, terus berjalan terus. Nah, pertanyaannya apakah brand-brand tersebut sebenarnya usianya relatif pendek-pendek, katakanlah 1-2 tahun harus ganti musim, memang bisnis kuliner gayanya gitu, tidak untuk jangka panjang, atau memang ya sudah bisnis kuliner itu memang harus pendek-pendek gitu. Misalkan 1 tahun 2 tahun begitu trennya sudah turun, ditutup, bikin merek baru lagi. Jadi industrinya kuliner itu sebenarnya ya industri yang ngikutin tren, tempatnya mungkin bisa sama, tapi prosesnya brandnya, menunya bisa berubah setiap kali atau gimana? Karena kan saya bayangin secara bisnis adalah kalau orang pegang franchise suatu brand, maka umurnya pendek, dia mungkin belum BEP, mungkin mengandung risiko yang cukup besar. Nah, trennya sebenarnya apakah memang polanya begitu atau gimana? Karena saya kan, ya Bro Ivan tahu saya pernah buka restoran, dan umurnya memang pendek gitu. Oke, itu mungkin. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kita, itu ada beberapa cara supaya dia lebih panjang umurnya. Tetapi karena memang sekarang itu zamannya kali ya, zamannya dan memang pemilihan saya di brand-brand saya itu adalah saya memilih jalur yang kekinian, jalur ekspres lah ibaratnya. Karena sekarang bukan gampang sekali, cepat sekali untuk bisa booming dibanding brand-brand dulu ya. Brand-brand dulu sejarahnya kita tahu lah, Bakmi Naga, Bakmi GM, Esteller 77, Hokben itu perjalanannya luar biasa dari kalau baca story-nya aja bukunya aja ada itu Esteller 77. Jadi perjalanannya luar biasa sekali. Jadi sebenarnya bisa juga kalau kita mau menempuh ikutin jalurnya mereka pelan-pelan, bikin yang bagus, bikin yang benar. Ya nanti Ko Budi mulai dari sekarang 15 tahun lagi lah punya brand yang bagus, yang besar. Itu kalau berhasil ya, kalau selamat sampai tujuan ya. Jadi bisa juga seperti itu. Tapi rata-rata anak muda sekarang nggak mau ngambil seperti itu. Nggak mau mengambil jalur yang seperti itu, maunya lebih instan. Maunya lebih instan, lebih cepat, otomatis resikonya juga jatuhnya lebih cepat, lebih instan. Nah, secara hitungan bisnisnya sebenarnya mereka nggak rugi sama sekali. Karena pada saat buka awal booming, contoh sekarang Dear Butter, waduh itu ownernya udah bukan balik modal lagi, udah muter-muter kayak apa tahu. Jadi sebenarnya ya seperti itu. Lalu memang pasti ada pihak-pihak yang akhirnya ketinggalan dan di ujung dan dirugikan tadi. Keburu sunset, keburu menurun dan akhirnya nggak untung di situ. Nah, kalau bisa sih saya sarankan jangan jadi bagian yang di situ ya, karena itu nggak bisa dihindari. Dan kalau contoh misalnya brand-brand yang termasuk kekinian tapi bertahan, misalnya Sorcelli, itu sempat pasang surut itu, sempat jatuh sekali itu. Saya kenal sekali sama Ko Doni itu. Nah, dan dia bisa survive akhirnya dengan dia perubahan model bisnisnya. Jadi model bisnisnya dirubah, sekarang lebih kecil tempatnya, nggak sebesar-besar yang dulu, dan di dalamnya jualnya langsung di cut off, beberapa macam menunya udah nggak ada. Tetapi akhirnya bertahan. Kok bisa ya akhirnya ada yang bertahan seperti itu? Itu karena memang orang menjadi satu habit. Akhirnya nyobain nih. Belum pernah tahu yang namanya kroffel gitu ya. Belum pernah tahu yang namanya gorengan bakwan dikasih bumbu gitu ya, nyobain. Setelah brandingnya bagus, buka cabang banyak, disukai, pasti sunset, pasti menurun. Pada saat menurun itu tetap inovatif, tetap bertahan, akhirnya jadi habit. Pada saat jadi habit, jadi kebiasaan, pasti bertahan lama. Banyak yang nggak jadi habit. Ya, misalnya cappuccino cincau, makan sebentar belak udah.
Milo ya, Milo apa tuh? Yang kental-kental itu saya lupa jadinya. Nah, Milo terus sauce. ada lagi ada bola ubi apa gitu ya, itu kan sebentar aja terus lewat karena nggak jadi kebiasaan. King Mango, jualan mangga, jus mangga dihargai terlalu mahal gitu kan ya, akhirnya ya udah nggak bertahan gitu aja. Mungkin ada brand-brand yang bisa akhirnya mempertahankan diri, ada brand-brand yang memang akhirnya harus berganti gitu. Kalau saya sebenarnya WhatsApp Cafe saya sudah akan harusnya bertahan, tapi force major kalau ini karena pandemik. Tempat saya itu senggol-senggolan, harus senggol-senggolan. Karena kalau nggak senggol-senggolan terlalu nyaman, kelamaan makannya ntar. Jadi tempat saya harus rapet, harus padat, karena 15.000 bisa terima live musik. Jadi harus padat. Pada saat dibatasin nggak boleh deket-deketan, disilang-silangin, dijauh-jauhin, langsung omsetnya nggak menutup daripada operational cost-nya. Karena nggak cukup. Gitu. Saya memang harus padat, harus bahasanya kalau untuk kelasnya menengah agak ke atas nggak nyaman deh. Duduknya itu bukan kayak sofa kayak Starbucks, tempatnya juga AC dikurangin gitu kan. Nah, jadi karena ada force major, ada beberapa perubahan, akhirnya juga bisa nggak bertahan. Tetapi ada beberapa yang memang nanti sesuai menjadi habit dan akhirnya bisa bertahan. Oke. Paling jawaban saya itu sih. Nyambung poin yang tadi, boleh satu-satu aja pertanyaan singkat. Terakhir ya kok ya, soalnya masih banyak yang mau nanya. Terakhir nyambung tadi soalnya. Bro Ivan, dengan banyak brand tadi, dapur pusatnya sebenarnya satu dapur untuk berbagai macam brand, atau sebenarnya masing-masing punya dapur pusat? Karena cost dapur pusat juga nggak murah semestinya. Oke, Berbeda-beda. Karena saya kolaborasi semua. Saya semua bekerja sama. Jadi ownernya beda-beda. Nggak mungkin saya gabungkan. Tetapi saya punya dapur khusus yang punya saya sendiri, idea, itu adalah lebih banyak untuk R&D. Jadi dasar pertamanya saya sebelum keluar brand tumplekan di situ. Saya bikin dulu di situ sampai dapat, saya maklon. Saya lempar ke pabrik atau saya lempar ke partner saya. Gitu. Contoh saya di Donating itu dapur coklat. Tapi awalnya saya dulu yang riset. Udah saya lempar dapur coklat, dapat baru. Jadi memang saya pasti dapurnya beda-beda karena beda-beda brand, beda-beda ownernya. Saya doang yang sama. Gitu. Oke, thank you ya, Pak Budi. Berikutnya yang resen dulu deh ya, saya layani yang resen dulu, baru nanti yang kolom chat ya, biar ada interaksinya ya. Oke, Bro Vence, silakan Bro Vence. Ya, oke, terima kasih Bro Kelvin. Saya ada 2 pertanyaan nih. Ya, pertama adalah kuliner kekinian apa sih yang bisa bertahan lebih long term ya? Apakah yang food atau yang beverage ya? Itu yang pertama. Kedua, untuk bisnis kuliner itu mana sih yang lebih penting, taste atau tampilan ya? Tampilan ya, baik itu uniformnya ataupun tempatnya ya. Agar lebih tertarik atau menarik orang untuk mencoba ya, atau juga didatangi ya. Itu aja sih, terima kasih. Pak Vence, apa kabar? Baik, sehat. Ini teman lama juga ini. Jadi Pak Vence, kalau untuk yang bertahan lama, jadi sebenarnya teorinya berdasarkan dari analisis selama ini itu bertahan biasanya 2 tahun, 3 tahun itu posisi rising ya, lagi bagus. Jadi pada saat setelah itu biasanya akan ada turun sunset. Nah, pada saat turunnya ini harus pinter-pinter ngatur nih. Wah, kita lagi sunset nih. Berarti pada saat turun harus pinter-pinter supaya nggak ambles gitu. Turun tapi masih di tengah gitu ya, masih bisa dinikmati. Nah, jadi kalau makanan apa minuman gitu kan trennya dua-duanya pasti bisa ya, dua-duanya pasti bisa. Tetapi poinnya adalah pasti makanan itu lebih penting kalau bagi saya adalah dari rasanya, yaitu dari jantungnya. Penampilan pasti penting, cuma kalau pilih A atau B pasti lebih penting rasa. Karena ujung-ujungnya orang beli makanan itu adalah bukan dari kemasannya. Iya. Tapi ujung-ujungnya pasti yang dinikmati rasanya. Pada saat dimakan, cocok, kita punya potensi untuk bertahan dari sisi brand. Kenapa? Karena dia pasti akan beli lagi, dia kasih tahu orang, repeat, dan lain-lain. Saat kita sudah campaign pertama sukses, orang lain beli semua, tetapi jawabannya, ternyata begini doang ya, ternyata biasa aja ya. Terus kita campaign lagi nih karena pede, wah campaign pertama sukses, campaign lagi, pasti kedua ambles. Kalaupun berhasil lagi, pasti orangnya udah beda, adalah market yang lain. Karena market yang pertama udah nggak mau beli. Ini contoh nyata yang banyak adalah kue artis.
kue-kue artis itu pertama kali booming luar biasa. Tapi setelah beli rata-rata kecewa. Kembalinya ke Kartika Sari gitu ya, aman. Karena mereka beli dengan harga yang lebih mahal daripada yang tadi saya sebut, yang udah jelas enak gitu kan. Beli lebih mahal karena ada logo gambar artis Ayu Ting Ting-nya atau Syahrini-nya gitu kan. Tetapi akhirnya setelah beli, begini doang. Pada saat ditanya sama fans-fans lain, udah cobain belum? Sudah cobain. Tapi dia kan nggak nanya, mau beli lagi nggak? Pasti jawabannya tidak gitu. Di situ. Kalau sekarang saya sarankan lebih ke makanan. Ya. Karena minuman itu lebih mengaktifkan orang pada saat orang jalan di mall. Ada Sinfutang nih antri, dia beli minuman. Oh, ada chat time nih, makanya kalau di mall antri itu chat time dan lain-lain karena lebih mudah dibeli dan pada saat dia jalan. Tapi kalau lihat di aplikasi, ya apalagi dia belinya dari rumah, biasanya lebih laku yang makanan. Rumah cukup air putih aja. Biasanya gitu. Akhirnya kalau dengan PPKM sekarang dan online, saya lebih sarankan Pak Vence untuk lebih ke makanan. Karena bukan berarti minuman nggak bisa, tetapi makanan kayaknya bakal lebih jalan. Ya, minuman drop semua. Satu lagi, untuk makanan dan minuman yang bisa lebih bertahan adalah makanan minuman yang lebih umum diterima di lidahnya Indonesia. Jadi semakin dia aneh-aneh, semakin belum pernah diterima, kemungkinan bertahannya lebih sedikit, lebih sebentar daripada yang udah sering. Misalnya udah sering makan gorengan, udah sering makan roti, udah sering makan burger, lebih bertahan dibanding keluar menu baru topoki gitu ya, mungkin lebih pengenalannya lebih lama dan memang harusnya lebih susah diterima daripada kita. Gitu, Pak. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Biasanya kalau sebaiknya varian menu itu apakah ada nggak periodenya, berapa bulan sekali keluar atau gimana sebaiknya? Biasanya maksimal 3 bulan, Pak. Dan usahakan ikut pada bulan tematik ya. Tadi sebenarnya di materi saya ada, tapi saya agak percepat. Jadi misalnya Agustus nih, tematiknya pasti kemerdekaan Indonesia. Kalau bisa, menu-menunya berkaitan sama Indonesian series. Jadi kalau bisa diarahkan ke sana. Misalnya September nggak ada bulan nih, nggak tahu bulan apa, ya bebas kan, September lebih cenderung bebas. Bisa dicari-cari juga atau bisa dibikin khusus. Misalnya September khusus lah mau bikin serba Korea gitu. Atau September dibikin serba Jepang, bisa juga, nggak apa-apa. Kalau bulan yang ada tematiknya Natal, Desember, berarti usahakan masuk Pak ke tematik itu supaya lebih di-highlight dan sesuai kesesuaiannya sama bulan yang sedang berjalan. Oke. Thank you, bro. Thank you. Ya, berikutnya, sekali lagi ya, kalau yang mau nanya langsung nanti saya bisa langsung nanya ya, tapi kalau yang lewat kolom chat baru nanti saya gilir gitu ya. Oke, karena waktu kita tinggal 12 menit lagi ya. Dari host Kuto ya. Salam Bro Ivan, tanya strategi pengembangan cabang bagaimana, Bro? Strategi pengembangan cabang. Oke. Jadi kalau saya kebanyakan semuanya kemitraan atau franchise ya. Jadi untuk cabang sendiri saya memang paling 10% atau bagi saya nggak usah terlalu banyak sih cabang. Pastinya untuk pengelolaan cabang sendiri dengan cabang franchise itu masing-masing ada plus minusnya. Jadi yang pasti untuk sampai di titik kita franchise atau sampai di titik kita buka cabang adalah kita harus memahami dulu seluk-beluknya restoran kita, kafe kita, atau booth kita itu A sampai Z-nya kita harus pelajari dulu semuanya. Jadi nggak bisa kita misalnya baru buka awal, belum tahu permasalahan yang timbul dan lain-lain, udah buka cabang lagi. Ya, biasanya kalau yang baru-baru nih cenderung nafsunya lebih besar daripada kemampuannya nih gitu. Tapi kalau kemampuannya udah kuat ya udah bisa dari awal udah di planning. Nah, berkaitan dengan standarisasi makanan. Ya, berkaitan dengan SOP pelayanan dan servis dan SDM ya. Jadi bagaimana caranya SDM melakukan hal yang sama di cabang A dengan cabang B. Jadi pembukaan SOP-nya apa? Dibikin SOP-nya dulu sistemnya. Terus waktu buka awal lap meja, menyapu misalnya. Terus harus prepare apa aja? Misalnya kalau contoh saya berarti minyak harus disiapkan tuh. Terus kalau misalnya bahan-bahannya berarti harus disiapkan. Kalau ada heater kayak di Donating ada pemanas berarti goreng aja, pagi-pagi udah goreng aja.
dengan statistik penjualan pasti udah laku gitu. Taruh di heater, karena di heater bisa tahan sampai 2 jam. Jadi memang sudah ada tuh SOP-nya. Apakah kita tahu nggak SOP kita pada saat kita baru buka, udah buka cabang lagi? Biasanya kita nggak tahu. Karena kita belum mengalami. Kita bahkan belum tahu prediksi dalam 1 minggu itu, kita lebih laku hari apa. Gitu kan. Apalagi di cabang yang lain, daerahnya lain, belum tentu bisa berubah harinya, bisa berubah menu yang lakunya. Nah, itu PR lagi tuh. Jadi makanya kalau kita bisa bikin standarisasi, bikin FAQ ya, frequent answer question-nya. Jadi kalau ada kasus begini bagaimana Pak? Ada kasus orang yang minta sausnya dipisah Pak, boleh nggak Pak? Ada orang yang mintanya ini kuahnya dipisah Pak. Ada yang mintanya ini digabung Pak. 2 porsi sekaligus digabung Pak. Boleh nggak? Kalau itu belum bisa dijawab, berarti belum pantas buka cabang. Jadi harus bisa dulu jawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya akan ditemui di lapangan dan sering lagi. Gitu. Jadi menurut saya standarisasinya dikuatkan dulu. Dipastikan bahwa di cabang 1 dan cabang 2 sama persis dari sisi servis dan standarisasi makanan yang dikeluarkan. Baru deh punya kemampuan untuk bisa buka cabang. Banyak yang di cabang 1 karena karyawannya udah digembleng langsung sama ownernya dan juga ownernya turun tangan langsung bagus, di cabang 2-nya melempem. Ya, karena di cabang 2-nya karyawannya tentu lebih baru, yang suruh ngelatih karyawannya lagi yang di cabang 1 suruh ngelatih cabang 2. Nah, kalau memang ngajarinnya nggak bagus, menurun deh tuh. Menurun. Dan di cabang 1 ada kesalahan dikit gitu ya. Kenapa kalau zaman dulu ya, zamannya babe kita gitu ya, kalau bisnis-bisnis itu owner-ownernya masih di situ tuh. Walaupun udah nggak masak ya, ada yang masih masak ya. Biasanya gini, ada yang kelupaan ngangkat piring gitu ya. Itu angkat piring. Eko, angkat piring. Ntar ada yang lupa nyapu. Itu nyapu. Nah, pada saat si ownernya sakit, nggak ada yang suruh kan? Nah, itu kacau gitu. Nah, harusnya kayak gitu ya. Mungkin bisa menjawab. Betul-betul juga ya. Itu jadi beda ya gaya zaman dulu ya. Ya terlalu mengandalkan owner sama yang kalau kita udah mau mengembangkan secara sistem. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan dari Bro Victor, tapi ini kayak pertanyaan tadi sama dengan pertanyaannya Ko Budi ya, bicara tentang ganti-ganti produk dan brand. Jadi ini sudah dijawab, jadi saya nggak ini lagi. Jadi tinggal satu pertanyaan terakhir dari Bro Jonathan ya. Jadi karena waktu udah tinggal 8 menit juga ya sebelum kita masuk ke sesinya Bro Yosa ya. Kenapa brands-nya dibuat banyak berbeda terpisah? Kenapa nggak dibuat dalam satu brand induk? Jadi strategi branding nih Bro. Silakan Bro. Kalau saya sendiri sih karena pasti banyak faktor ya. Kalau dari saya itu karena saya suka sekali berkolaborasi dan bekerja sama dengan banyak orang. Jadi kalau pakai brand induk ya ownernya sama-sama aja. Kan misalnya saya dengan ABC ya udah terus brand 2 dengan ABC, brand 3 dengan ABC gitu. Kalau saya banyak berkolaborasi dan saya terbuka umum untuk kolaborasi dengan banyak orang. Saya banyak konsultan juga untuk beberapa brand dan saya orangnya sangat suka sekali dengan networking dan bekerja sama orang. Jadi itu faktor utamanya. Jadi itu pilihan aja sih sebenarnya. Kalau dibilang lebih bagus ya dua-duanya juga bagus. Terpusat tentu lebih fokus dan bagus karena ya dikerjakan dengan satu grup yang ada, tapi mengerjakan bikin baru. Misalnya kayak contoh Kulo Group ya. Kulo Group bikin produk terus tuh, orangnya ya pasti sama, mungkin tambah investor aja. Tapi kalau saya, tipikalnya memang saya saat ini diajak kerjasama, wah ada sama Ko Kelvin nih, Ko Matius nih, kita bisa kerjasama ya, kayak bikin. Saya kerjasama sama Ko Budi, ya kita bikin, gitu loh. Jadi sebenarnya bukannya kenapa sih nggak digabung ya? Kebetulan jalan hidupnya begitu, jadi kerjasama banyak ya. Jadi kalau bagusan mana dua-duanya ada plus minusnya. Saya dengan seperti ini, saya di satu sisi saya kelupaan, atau di satu sisi saya nggak mendapatkan ilmu itu, tapi di brand saya yang lain saya dapat itu, saya bawa ke brand ini. Sehingga brand ini jadi lebih kaya. Kalau saya kerjasama sama yang lebih muda, mereka butuh bantuan saya, bla 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 bla, saya bantui. Tapi yang lebih muda, kok sekarang zamannya begini. Oh, saya bawa ke brand saya yang ownernya lebih tua-tua. Jadi saya bisa pakai semua, saya sambungkan, saya menjadi merasa lebih kaya dan ilmunya lebih banyak. Tentu challenging-nya juga luar biasa ya, karena mood swing-nya beda-beda, orangnya lain-lain, ada yang rapat lama banget, ada yang rapatnya maunya cepet-cepet ya, ada yang menggebu-gebu, ada yang begini, lain-lain. Tentu saya udah biasa ya, karena di BINUS juga dilatih dari belasan UKM yang saya ikut. Udah biasa lah ngatur kerjasama seperti itu, jadi ya itu jalan yang saya ambil seperti itu. Itu Pak Matius.
Oke, thank you Bro Ivan. Ini luar biasa sekali ya sharingnya. Sekali lagi merupakan keberuntungan bagi kita bisa mendapatkan sebagian ilmu dari Ivan ya.